banget sih retail dibuang. Iya. Retail itu bukan problem menurut gua. Jujur ya. Tapi crowd controlnya. Tapi Skylar Ranger Mas, Oke. 83% win rate-nya. Nathan dari Iron City juga. Tapi gini loh. Skylar lo kasih apa aja, dia ngegendong. Oke. Problemnya itu. Oh, tapi sekarang agak diubah nih. Tidak ada alpha. Dan ini berarti mereka akan dipaksa atau tim Liquid bakal coba buat ngajak main Assassin. Kayaknya malahan mereka mau lupain deh untuk chipnya. Iya. Mereka mau ambil Matilda, jangan-jangan. Iya, mereka juga mau lupain alfanya. Mau lupain Seperti yang tadi kita bilang, secara gak langsung menggunakan band atau alpha itu mengurangi power dari Fabian secara nggak langsung. Lepasin Suyo nggak sih? Adu sama Matilda. Aku Suyo merasa tetap. kalaupun nanti Suyo ini masih dibuang gitu loh. Suyo di Fabian emang, tapi masih ada Matilda untuk Idok. Tapi Kalau aku Suyo sih. Atau Tapi kalau enggak dia mau ngambil first pick Hilda. kalau dia Suyo, Hilda sama mungkin Link Iya. terhadap seorang Sosujin. Iya, kayak- Sosujin power banget. Itu dia, Ben aja nggak sih Hildanya di sini? Wow. Itu dia, let's go. Suyo. Suyo dan juga Matilda. Suyo Fabian. Dibikin overthinking. Suyo yang belum pernah dipakai dengan Fabian atau kita Nah, belum lihat. Ini datanya, ini data yang kita Tapi mau lihat. masalahnya Idok dengan Matilda juga power. Tapi itu lihat tadi festival, tepuk tangannya dulu festival. Gila luar biasa yang ada di Luar luar biasa. sana. Eldorado, nah ini dia. Ini dia. Yang di luar tepuk tangan dulu dong yang di luar. Suyo. Wow. Kita lihat Suyo Fabian. Akhirnya ya. Akhirnya. Akhirnya kita bisa menyaksikan Fabian dengan Suyo sebelum kita menuju ke Axiata Arena nih. Yes. Dan ini dia. Matilda. Aduh. Hilda. Tapi itu dia Matilda dan Hilda. Wah, terus pick 3, Assassin. Sosujin. Hah? Mau main Link, mau main Hayabusa. Atau Ben yang lebih aman. Ben, untuk Matilda. Sujin. Oke, tapi kalau misalnya Matilda sih kayaknya Ben sih. Kalau Matilda ya. Beda Dan kali itu tadi Ben, ada Iya, yang Matilda. Karena Matildanya udah Nah, di awal. ini kita mulai pertanyaan baru. Apakah kita akan melihat Iritel dan juga Nathan yang di Ben? Oke. Karena kalau dipikir-pikir sekarang permasalahan utamanya adalah Ben itu nggak bakal bisa escape tanpa Betul. Matilda. Betul. Kalau Matildanya kena burst sama Nathan, itu akan menjadi berita buruk bagi RRQ. Tapi kalau misalkan di sisi lain, RRQ pernah ngebawain Matilda Iritel yang tentunya membuat si macan ini bisa ngeraul terus. Raur, serius. ya. Raurnya ke depan ya, Be ya? Iya, bukan ke belakang Tanpa loh. takut apa-apa. Tanpa takut apapun. Karena ada Matilda di sampingnya. Bos, ini bisa juga. Adanya Faramis. Wih, Faramis dulu. Itu Dan Faramis. Bruno. Faramis sih, Ben. Itu udah ada di otak gua. Faramis, Bruno. Iya. Karena mau Ambil. gimana pun, kalau kita ngomongin Zushin, dia nggak bisa burst langsung. Bener. Faramis. Ditambah kalau dive ini dilakukan Suyo, ini akan bisa ngebuat dia terperangkap kalau dia fokusnya ke arah Skylar. Oke, Coach AG, apa nih yang dibutuhkan untuk kedua belah tim nih? Dari segi draftingnya dulu. Wah, kalau dari aku ya, untuk RRQ, dia butuh marksman yang bisa main banget sama Matilda. Ixia, Ixia bisa. Iritel? Iritel sih. Kalau Ixia mungkin gampang dimasukin sama Khalid dan Suyo. Ini masih ada Oke. Nathan kan yang bisa diambil RRQ juga. ya jangan-jangan Nathan Matilda? Nathan. Bisa. Gua nggak Nathan setuju sih Matilda. Nathan di RRQ, gua gak setuju. Oke. Karena menurut gua itu mengurangi power Skylar. Karena Skylar harus nunggu item dulu. Farmingnya terlambat dan rotasi dari Idok. Ini bingung dia. Iya. Dia mau fokus ke siapa? Tapi lagi-lagi syarat untuk Cascute dan NMM. Karena tadi udah tahu nih Ci, diimbangin Iritel di rotasinya ya kan. Diimbangin rotasi Hildanya pakai Benedetta. Betul. Makanya di sini ditutup aja mendingan. Jadikah dia ambil Nathan di sini karena Iritel sudah di ban? Gua jujur jangan sampai Nathan sih. Jangan sampai Skylar ini kesulitan di goal lane-nya gitu loh. Karena mereka butuh banget gimana caranya Skylar bisa farming mobility sendiri. Iya. Cloud. Farming mobility ya. Cloud. Mungkin Bruno bisa jadi. Bruno juga bisa jadi. Aku merasa kalau Cloud itu bisa ngejawab banget untuk Zushin. Ya. Jadi kayak kejar-kejaran. Blink in, blink out gitu loh. Ditambah lagi blazing red from Skylar ini kemarin berhasil mendapatkan kemenangan untuk RRQ loh. Melawan tim Liquid ID. Tapi Nathan. Nathan. Yap. Tetap Karena mereka dengan butuh- hero pegangannya Skylar. Ya, berarti mereka butuh untuk habisin badan depan kan Suyo dengan si Khalid. Ini Harit sih menurut gua. Kalau mereka mau main Harit Harit, yes. atau One. Karena ada Matilda, Hilda, Bane. Oh, One oke. masih possible di sini. One possible, tapi metode late game gak sih? Agak terlalu lama untuk one-one-nya, berat banget untuk lawan Skylar. Harit untuk catch up ke arah Skylar-nya Iya, bisa. bisa. Team fight depannya mereka udah punya 2 badan, Haritnya free. Beatrix. Wow, Beatrix. Oke, tapi Beatrix yang sendirian. Sendirian tidak ada pairingan pick off. Tidak pairing pick off. Tidak ada pairingan. Sayang gak sih? Aku bilang bakal sayang sih karena di game pertama pun kebetulan karena ada chip aja itu kebetulan ya untuk bisa main flanking ke belakang. Iya. Wow. Wow. Rora. Stopper.
Karena nanti Suyo, Hylos, Khalid kalau misalkan ada di tengah-tengah team fight bakal kacau kalau ada Frigid Glass. Dan ini close combat. 3 punya close combat. 1 di backline dan sosok dari Yeskiel. Ini kayaknya bukan sebuah masalah untuk dari front to back ya. Kayak menurut aku sih berat banget loh untuk Liquid. Aku bilang Kalau dari ada aku Aurorin mungkin juga. ke Liquid Oji. Kamu Wow. Liquid? Suyo? Wow, Suyo. oke. Aku asal Q sih. Ada Matilda soalnya. Ngomong lah. RRQ, Aurorin. Oke, tentunya kita bakal menyaksikan apakah match point di tangan RRQ atau Liquid akan bounce back. So, Caster, take it away. Game yang keempat akan kita jalankan lagi. 2-1 untuk RRQ Hoshi. Oke. Akan seperti apa lagi hasilnya ini ya? Tapi sebelumnya, dengan semangat yang masih membara, sekali lagi untuk menjambut game yang keempat, Eldorado, mana suaranya? Ternyata makin malam makin rame. Terlihat ya kali ini semuanya memenuhi Eldorado dan lihat Yeskiel akan membalaskan apa yang sudah dialaminya di game sebelumnya bahkan. Yep, Pride of Ice. sudah terpecah di 30 detik pertama. Dan Dairon di tempat yang berbeda, ada hasil yang beda juga. Itu dia. Sebuah pergerakan yang cukup template, mencoba untuk cut. Dan ternyata tim Liquid ID udah tahu solusinya dan bahkan di bawah menit yang pertama, Fabian dengan Suyonya udah dapetin 1 poin kill. Yep, dan Widi pun menunjukkan satu aksi terbarunya lagi dengan Khalid Rom, walaupun kemarin juga sempat ada di beberapa tim yang lain. Tapi sekarang coba lihat Widi membuat sebuah pagar yang cukup maju agar tidak ada yang benar-benar bisa masuk dalam area defensif yang dimiliki oleh tim Liquid ID. Dan di atas, santai dulu seperti ya bagi Skylar. Iya, dan terangkat lagi dan itu dia ya, permainan agresif. Sebenarnya secara poke damage, kalau ngeliat dari Rins juga nih yang menyelipkan Rapture di dalam tubuhnya, dari satu buah Hellstone Blaze-nya juga kan ngepoknya terus-terusan. Sakit Cooldown-nya juga cepat lagi cuma 5 Buset. detikan aja. Oke, ada flicker dan satu yang terakhir Rinse ya hampir saja, tapi untung flicker sudah dibuang. Pride of Ice dalam masa cooldown. Oke, itu bakal menjadi informasi yang sangat-sangat mahal pastinya. Dan di menit yang pertama, sekarang tim Liquid ID kembali memimpin dengan 721 gold lead-nya. Sementara ngelihat dari Fabian, ya ini the power of Suyo. Dan Araki berarti tipikal yang berani untuk lepas hero-hero yang lagi overpower ya. Yap, disembur tadi dengan Soul Silver yang emang udah diperlihatkan ya. Begitu besar damage, begitu masif damage yang bisa dihasilkan oleh Suyo dengan satu skill tersebut. Oke, dan teritori dari area Turtle sekarang sudah mulai dikuasai juga oleh tim Liquid ID. Bahkan tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes yang berarti, bahkan kayaknya upaya dari RRQ untuk intip ke area Turtle aja gak ada. Sulit, sulit banget. Terdengar di belakang kita bagaimana teriakan dari masing-masing super fans. Mereka masih ada. Masih ada bahkan di festival ya, di luar sana tuh rame banget. Iya, Keren ya, walaupun mungkin ini adalah kaum-kaum yang kalah cepat war. Kalah cepat war tiket ini. Ya, kaum-kaum ketikung. Buset deh kaum-kaum ketikung. Yang penting mah di luar mah sendal jangan ketukar ya. Pasangan jangan ketuker juga. Lah gimana itu? Takutnya salah bawa pulang kan. Tapi ya, kembali lagi dari bagaimana Hilda akan memberikan satu buah presensinya di area jungle ini di tim Liquid ID. Lagi dan lagi Dairon benar-benar dikeroyok tapi tidak ada jalan pulang untuk Dairon. Ya, dan tidak ada hal yang sama untuk kedua kalinya harusnya ya. Ini udah kebaca. Ini udah bener-bener juga langsung diantisipasi sama tim Liquid ID. Yap. Terlihat di bagian atas juga ada beberapa migrasi dari player hierarchy. Mereka berkumpul 4 player in total tadi. 6 dengan Hellstone Blaze tadi yang sudah ngecek ke dalam rumputan kecil. Ada Khalid yang bersembunyi. Besar tornado dikeluarkan tapi jarak masih dimiliki oleh Idok. Oke, masih cukup aman sejauh ini. Tapi masalahnya kali ini tim Liquid ID memberikan adaptif gameplay. Dengan ngasih lagi Hildanya di first pick bahkan. Yap, dan pertempuran kembali terpecah. Ada satu lagi entropy yang dihasilkan dan Widi. Hampir saja Widi masih selamat dengan satu flicker yang dia milikin. Itu flicker tepat waktu, kalau nggak tepat waktunya dia bisa tumbang. Dan sekarang kembali belum ada poin kill yang bisa diciptakan oleh RRQ Hoshi. Bahkan ini Widi nggak pulang, Widi hadir lagi untuk bisa ngeganggu Karasutujin. Yep. Karena kadang kalau flicker kecepatan juga kalau momentumnya nggak tepat ya. Interference malah membuat flicker kita nggak kemana-mana. Iya, jadi flicker di tempat ya. Malah flicker di tempat. Nah ini benar-benar nih 1v1 situation antara Hilda dan juga Suyo. Tapi ada bala bantuan yang dihasilkan oleh Yeskiel. Dairon ya mau pergi ke arah mana? Langsung diajar begitu saja.
berhasil didapatkan kembali. Tapi waktu sudah dicoba untuk Dairon akan diberikan kepada rekan-rekannya. Ada migrasi pemain yang memang sudah terlihat. Tapi pertempuran kembali terjadi di mana sekarang Rizja. Dengan perlawanan sudah mulai terpecah lagi. Rizja berhasil langsung dihancurkan. Mereka kembali berhasil diusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Coba lihat Yeskiel memanggil Skylar agar kembali mendekat. Dan satu terakhirnya didapatkan oleh Iron Shiki. Oke, dan kali ini tim Liquid ID benar-benar bisa menanggulangi agar tidak terjadi kesalahan kedua kalinya. Pergerakan yang dipatahkan karena lumayan template nih untuk Hilda yang ngekat. Itu sama aja kayak baca buku 2 kali. Ya. Sama aja kayak balikan sama makan. Wadaw. Ya ilah masih balik aja. Oke, lanjut lagi di atas. Ada keuntungan besar yang didapatkan oleh Iron Shiki. Ini Biru Passion dikeluarkan. Platingan sudah diselesaikan. Dan sekarang Hilda ditahan untuk tidak bisa mendekat. Dan kemungkinan besar auto turretnya bisa dihancurkan pula. Tapi Aran ditabrak dengan Circling Eagle. Wah kuat gak sih ini kuda yang benar-benar nahan semuanya juga akan ada di lini depan. Dengan bermodalkan satu buah Legend Gem aja dan juga Dominance Ice. Glorious Pathway. Oke, Glorious Pathway dikeluarkan tapi ternyata tidak. Untuk satu Frost Priest tadi yang memang tidak tepat waktu ataupun tidak tepat. Mengenai ke arah Aran. Ada Raider Apathy masuk dari Iron Shiki. Oke, one shot, one kill dari Iron Shiki. Serangan jarak jauh yang akhirnya membuat adanya eksekusi atas inisiasi yang dilakukan tim Liquid ID. Sejauh ini belum ada mistake yang terlihat seperti di game kedua dan ketiga tadi, Pak. 7 poin kill tanpa balas sejauh ini. War X sekarang ada di dalam tubuh Suyo. Pavian di atas sendirian. Beda 3 dan 4 level. What? Itu Evil Queller ya. Dipanah kayak begitu mas, sakit. Dari jarak jauh. Iya. Itu kayak kepanahnya Sun Shin zaman dulu kan. Ya masih pas masuk meta. Alright, tapi kembali lagi kali ini dengan 7 banding 0, 6.800 di menit yang ke-6. Sejauh ini yang paling jauh. Ini sejauh ini yang paling jauh ya? Iya. Oke. Kita lihat apakah keberlanjutan yang emang benar-benar dimiliki oleh tim Liquid ID dengan keuntungan yang udah mereka miliki akan terus berlanjut. Dan Susujin tanpa ada balasan, tanpa ada upaya untuk bisa melawan, tidak bisa memberikan perlawanan begitu pasti pula. Namun untuk sekarang mereka benar-benar diusir mundur lagi dan Orange Buff berhasil diamankan. Outer turret mid berhasil dihancurkan harusnya dengan berkumpulnya pemain Rainer Apathy. Sudah terlihat satu katapult akan menjadi pembantu mereka. Wow, targeting mahal dari Widi. Dia benar-benar ngincer dan Susujin lah yang menjadi korban. Membuat kali ini objektif kembali ditabung. Turtle kembali diamankan oleh Favian menjadi perfect turtle untuk tim Liquid ID. Dan Susujin tertinggal 4 level. Bakal Entropy dipaksakan untuk keluar lagi. Wah ini ngeri sih, reset yang dilakukan oleh tim Liquid ID benar-benar ditunjukkan kali ini. Glowing One udah selesai. Oleh Yeskiel, ini akan kembali memberikan damage besar. Dan ada reduce pastinya dari Lifesteal dan Dairon. Semena-mena gitu Favian tadi masuknya ya. Kuat gak sih? Dia fighter. Kenapa Suya juga dari tadi kita lihat di band terus-terusan dan benar-benar di first pick kali ini menjadi impact yang bagus banget. Oke, itu dia. Buset deh, ada Weshkar dikeluarkan tapi Iron Shiki berhasil mundur ke depannya berbeda. Flicker sudah dikeluarkan. Oke, ada flicker untuk mundur dulu ya, ada informasi juga yang disampaikan. Tapi masalahnya bukan cuma dari sekedar flicker kan. Tactical reposition juga ini lumayan ngeri buat ngedes ke depan. Ngeri-ngeri sedep nih ya, tapi Susujin masih punya retribution untuk menyelamatkan satu buah purple buff miliknya. Namun di arah top lane Iron Shiki dengan Nibirusnya. Wait, ini dia. Tidak ada flicker dan harusnya Iron Shiki sempat mengubah Weshkar namun ternyata dibalaskan begitu saja. Maka sekarang Widya pun berhasil dihancurkan. Terjadi satu mistake dari pemain tim Liquid ID di mana Papian yang masih berhasil mundur dan juga sekarang Skylar yang mencoba untuk menghancurkan satu terapi dan mereka berhasil untuk bisa membalaskan 3 poin ke Semak dengan sangat cepat. Dan itu dia satu pergerakan dari Iron Shiki yang terpunish dengan Frigid Glacier. Targeting memang tadi kena 3 orang sekaligus dari Raging Sandstorm. Namun apalah daya, di dalam satu buah inner turret dive terlalu jauh. Dan itulah zona bermain dari RRQ sehingga satu persatu pemain-pemain dari tim Liquid ID bisa dipunish. Yap. Dan ada bonus seperti di mana sekarang Aran yang benar-benar diajar. Arannya langsung dikomen dan Aran menghilang. RRQ bangkit. Momentum dipegang oleh RRQ. Walaupun memang dari tadi Susujin 0-3-0. Tapi momentum yang akhirnya bisa diciptakan membuat kali ini pun dari seorang jungler dari RRQ Susujin bisa mengejar dan bahkan setup duluan ke arah Lordnya. Yap, cuman level masih sangat terlihat jelas perbedaannya.
Ada satu orang tadi langsung dibanting. Yeskiel menjadi orang terdepan. Widinya mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Akan langsung maju ke bagian depan. Iron. Lordnya berhasil didapatkan oleh Iron Chicken. Coba lihat. Beberapa pemain langsung konsentrasi. Tapi Dairon yang tidak suka. Widinya menjadi orang terdepan dengan satu kick and guard-nya. Terlalu lama Widi mendahan. Seluruh damage akan di bagian depan. Tapi Fabian mendapatkan nidok pula. Oke, wow, Renner Rapati yang memang kena kepada Skylar tapi HP-nya masih cukup banyak sehingga tidak langsung bisa dieksekusi. Namun momentum kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Mereka secure Lord, mereka akan paksa inner turret bisa dihancurkan. Yap, itu dia beberapa pemain tadi sudah berhasil dihilangkan. Sutsujin tertangkap basah, ada satu dari catch dan Sutsujin tidak bisa pulang karena sekarang ada Fabian dan juga Yeskiel. Semua dari source skill yang dia keluarkan digocek oleh Fabian. Di shutdown dan satu ball glass away. Oke, Aran numpang lewat saja. Tidak ada pola damage yang sangat-sangat dekat dengan dirinya. Namun sekarang Dairon ditembak sakit banget. Dari Raja, ada Nibir Special dikeluarkan kembali. Itu glass away cuma ngasih batas doang ya? Yap. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat, ya. Tolong ya, jangan sentuh Lord saya. Betul, punten selur. Kalau punten jawabnya apa? Ah, rampes. Mangga. Oh, mangga itu. Sampurasun. Kagak tahu, Sih, udah Ul. seminggu di Bandung masih belum ngerti juga. Oke, Athena Shield diamankan juga nih untuk Widi. Renner Rapati masih belum menggapai ke arah seorang Skylar-nya, tapi setidaknya nih ada pasif dari base turret di top lane yang sudah tertrigger. Yap. Berkumpul 5 player sekarang di area mid. Ada satu lagi Queen Swing yang udah didapatkan oleh Fabian, akan semakin pede lagi untuk maju. Bisa membabar habis pemain-pemain dari RRQ. Iya, ini modal untuk dari Skylar juga udah cukup harusnya ya. Ada Stamium, ada Fedor Seven dan juga Holy Crystal. Divine Glyph bisa jadi pilihan selanjutnya, sementara bermodalkan juga tadi Fury Hammer langsung ke arah Blade of Despair. Sekarang sudah ditambahkan kembali oleh Malefic Roar dan juga Heptasis. 1000 keunggulan yang dipegang oleh Iron Shiki. Yap. Purple buff sekarang diamankan. Purple buff berhasil diambil. Wah, ini makin tertekan sih, tapi balik lagi. Nathan ini hero spesialis comeback. Ya kan, yang udah kita lihat, tapi berarti sepanjang rally ini Nathan win rate-nya masih 0%. Dan apakah akan kembali dipecahkan nih sama RRQ untuk bisa dapetin kemenangan atas penggunaan dari Nathan. Dan juga template gameplay dari Hilda yang sebenarnya dari tadi dirusuh terus-terusan. Tapi masalah ini ngerusuhnya adalah Suyo. Durability-nya kenceng, damage-nya juga Damage-nya ada. kenceng. Dia punya dash ability juga. Paket komplit tau Dan bukan kayak Alpha yang one way ticket. Weh, Skylar. Cukup berani Skylar tadi. Iya. Entropi dikeluarkan dan berhasil mundur. Nah itu dia. Muter baik tuh. Yap. Coba kena siapa nih kira-kira? Iyo! Dor. What? Sisa 2 bar SP saja. Gak Begitu masalah. menyakitkan damage dari Renner tadi. Oh, itu dia cap-cip dulu gak sih? Ini muter, kena yang mana. Orange buff-nya udah dikantongin sama Iron Shiki. Tapi masalah itu yang kena juga Idok ya. Dengan, walaupun memang dia roamer, tapi balik lagi yang digunakan adalah support. Sehingga durability-nya nggak terlalu besar, tapi ya nggak perlu waktu juga untuk recall. Karena adanya Flash of Oasis, Guiding Wind ngebuat akhirnya shield-nya pun bertambah, HP-nya pun bertambah. Raging Sandstorm tadi digunakan oleh Widi untuk mundur. Yep. Mundur kembali tapi setidaknya sekarang udah masuk menit 12. Skylar harusnya udah bisa menjadi satu orang dengan damage dealer yang bisa dihantarkan dengan begitu besarnya. Iya, tapi masalahnya ada Lord juga nih. Betul. Yang diamankan oleh tim Liquid ID 8.500 gold keunggulan yang dipegang. Bahkan kalau melihat dari turretnya juga di sini masih belum hancur ya. Ya. Masih utuh 9 walaupun di atas tinggal, wah kesenggol aja hancur itu mah. Ya atas aman, bawah aman, tengah aman. Mereka hanya tinggal wave manajemennya aja akan seperti apa. Dan Lord bergerak lewat mid. Yap, dan Winter Crown tadi udah dimiliki sama Fabian. Yap. Dia bakal lebih berani lagi nantinya untuk dive in, untuk bisa bertahan jauh lebih lama di lini paling depan. Tapi ini dia lane yang ternyata bawahnya agak sedikit ketahan nih Pak. Jadi kayaknya nggak akan ada lane push yang dioptimalkan juga oleh tim Liquid ID karena tengahnya udah masuk duluan. Yep. Dan di atas wave minion akan masuk di tengah. Lordnya sudah langsung membantai. Tapi sekarang pergerakan dimiliki oleh Widi. Coba lihat di bagian terdepan. Fabian ada jauh banget tapi Skylar-nya berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja di bagian belakang Dairon mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Tapi Hiroshiki masih berhasil selamat. Dan sekarang Fabian beserta kawan-kawan mereka bersiap untuk bisa memenangkan di game yang keempat. Karena Renner rapatnya kalau mereka siapapun Winter Crown yang dikeluarkan. Seterusnya berhasil dihancurkan. Dan game yang keempat menjadi milik dari tim Liquid ID. Dan ternyata tim Liquid ID punya Widi. Itu dia inisiasi yang mengerikan, Raging Sandstorm yang selalu punya target yang mahal. Tim Liquid ID menyamakan kedudukan dan rally dari Best of 7 series ini akan semakin panas. Minim mistake, riset yang dilakukan, tim Liquid ID benar-benar melakukan bagaimana dan menunjukkan bagaimana mereka bisa
melakukan satu buah reset dan juga meminimalisir. Dan itu dia, mistake-mistake yang tadi kita lihat. Kayaknya hampir gak ada di game ini. Lagi dan lagi ya, mereka menuntaskan apapun yang sudah terjadi di 2 game sebelumnya. Mereka menemukan celahnya, mereka hancurkan juga RRQ di game yang keempat. Skor 2 sama, terus berlanjut teman-teman. Siapa yang akan mencapai kemenangan keempat terlebih dahulu? Karena sangat sulit untuk kita tebak. Betul. Dengan permainan dari kedua tim yang begitu luar biasa. Iya, karena game 3 tadi one-sided buat RRQ. Game keempat one-sided untuk tim Liquid ID. Tapi masalahnya di game kelima nanti, itu siapapun yang menang akan menuju ke match point. Itu akan menjadi satu tantangan lagi karena yang berhadapan dengan tim yang lagi memiliki match point itu akan ada pressure lebih lagi harusnya. Pressure akan semakin gila lagi, tapi ini dia last moment, last fight-nya dengan Lord yang emang benar-benar berhasil masuk di area tengah, namun di atas Raging Sandstorm yang begitu bagus walaupun ketabrak tadi juga. Iya, walaupun ada ikan julung-julung lagi, ikan benter, nyata ikan benter. Bullshit. Tapi loh, berarti ini lagi-lagi rapor merah buat Nathan. Nathan yang ternyata 4 game loh. Dari kemarin itu selalu menjadi spesialis comeback, spesialis defense. Tapi benar-benar di rally kali ini bukan jawaban kayaknya untuk Nathan. 4 game Nathan belum berhasil loh. Iya, dan juga sebenarnya thanks to Widhi. Targeting, positioning, inisiasi yang begitu mahal dari sang guru. Oke. GWS kalau begitu sekarang waktunya untuk AG, Om Wawa, KB, dan juga Oji. Panelis, let's go. Tidak akan ada match yang mudah di Grand Final MPL Indonesia Season 14. Tapi Profesor, apa yang kau baca? Banning phase lebih tepatnya ya. Kalau kita ngomongin soal red side ban ini. Kenapa? Ya dipikir-pikir emang Suyo itu waktu di upper bracket. Suyo. Adanya di Sutsujin, ya kan? Iya. Dan kalau kita melihat lagi-lagi river to data, ya emang kebetulan di sini kita masih belum melihat Pavian dengan Suyonya. Tapi sekalinya keluar, ini tamat juga sih Kevaninya sih. Tapi bisa gak sih kita nggak melihat Nathan diambil lagi di game yang kelima? Karena game time-nya di bawah menit 15 semua, mau ngapain Nathan-nya? Dari tadi sebelum ngepick Nathan, aku sudah asumsi kalau berarti early-nya Gak sempat scaling. gak sempat scalingnya, gak mampu. Apalagi mereka ngomongin Suyo. Early-nya dapetin first blood. Kita semua berempat pas dapet first blood. Udah selesai. Udah. Tadi sempet berapa 7-0 atau 6-0 itu bener-bener kayak stabil dan 8 atau 7 sih? 8-0 hingga akhirnya shutdown kan untuk RRQ. Tapi ya poin terpentingnya tetap di snowballing yang terhentikan ini loh. Ya, gak ada snowballing yang terhentikan Om Wawa. Ya, dan jangan lupa dia snowballingnya sama kali Tromer. Nah ini yang membuat lebih cepat lagi kan buat ngegulungnya. Damagernya jadi duluan nih buat di early game. Dan balik lagi, dari game yang dimenangkan oleh tim Liquid, game 1 sampai game 4, aku nggak ngeliat Beatrix dari Iron ini teroptimalize. Teroptimalkan gitu loh. Tapi ada satu yang mungkin lagi-lagi. Kan tadi kita udah ngomongin first pick untuk Liquid kan. Liquid sempat agak sedikit kepleset sebenarnya di game yang ketiga karena mereka mendapatkan kekalahan. Tapi di game yang keempat mereka langsung bayar lunas gitu loh. Apa yang terjadi tadi waktu di game yang ketiga. Nah sekarang malah PR-nya di tim Liquid gimana biar bisa keep up. MVP-nya kalau gue sih Favian. Gue nggak tahu apakah kalian semua setuju. Itu sih udah pasti ya sih. Apakah para caster juga setuju? Aku nggak tahu, kita bakal menyaksikan MVP di game yang keempat. Widhi dengan DJ Khalid on the floor. Mungkin begini. Raging Sandstorm-nya karena kena 3 kali Ge. Sama ini, nutupin pergerakan Matilda. Idol. Ditutupin 4-3 yang kena. Dia kan punya pasir, dilempar ke matanya musuh langsung kena first blood tadi. Tapi Widhi adalah salah satu roamer yang berani menurut gua. Dari dia mulai pakai cowok itu udah kelihatan dia adalah roamer berani. Cuma menurut aku Widhi tuh coba tambahin satu bumbu deh, nakal ya. Coba kasih dia udah berani kasih roamer nakal juga, kelar. Tapi jadi kalau dia nakal kayak gitu nggak bakal melihat Widhi seperti ini tuh yang tenang ya. Kalau nakal biasanya kan jiwanya tuh jiwa-jiwa yang maju kita terus. butuh roamer seperti itu. Roamer nakal, oke. Dan ya balik lagi di early game yang tidak terlalu dipegang dengan RRQ. Jauh permainan mereka dengan game yang sebelumnya juga mereka bawain Nathan kembali ya. Yang mana untuk power up-nya dia ya nggak kelihatan lagi nih buat di game yang sekarang. Benar-benar dihabisin, ditabrak terus-terusan juga. Dan begitu banyak memang store skill yang sangat-sangat membadai karena damage-nya ya itu tadi terlanjur jadi. Dan nggak bisa dihentikan karena perbedaan adanya gap level. Nah, kalau kita melihat bahkan flankingan yang terjadi bagian belakang itu Suyonya
Udah tinggal nunjuk tuh mau yang mana. Sebenarnya kalau dari sudut pandang aku ya, melihat tadi kan RRQ yang nge-ban ke arah Yves-nya. Iya. Dan ketika emang udah ada Zushin, Beatrix, aku malah kepikiran balik lagi sih, back to basic lagi nih Ranger Mas dan juga Coach Agi atau bahkan Omawa. Varsha untuk Rins, apakah ada nih referensi permainan Rins dengan Varsha? Karena kalau misalkan ada, bisa loh untuk dibawakan. Semenjak kita melihat dari tadi Iron itu mainnya ke marksman. Dan possible loh untuk hit Possible. dengan menggunakan Federal Strike. Tadi aku pikirnya Beatrix-nya tidak ada teman pick off kan? Iya. Ternyata sama Juxin. Ada. Diangkat Bredet, diangkat Bredet. Diangkat Ada. Mortar. Ternyata ada pick off-nya. Tapi nampaknya itu kayaknya lebih ke arah special occasion ya. Jadi Iya. kasus-kasus tertentu aja ya. Nah karena Zushinya ini lepas karena emang Yves di ban. Iya, Iya. makanya spesial kasus saja. Tapi kalau ngomongin Emblem untuk bisa membuat Fabian bersinar ini emang cukup capable. Tapi Hilda-nya dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Betul. Dia dimakan sama Beatrix, udah pasti di mid to the late game. Early-nya dimakan sama seorang Suyo. Suyo. Tapi dia di arah mid-nya itu diganggu sama Zuxin karena Dan nggak ada. itu karena Zushinnya nggak ada Yves. Kan tadi udah sempat kita bilang Iya. kayaknya lebih baik biarin aja deh tim Biarin Liquidnya aja yang Yves-nya. overthinking sendiri Iya. kayak ini Yves kebuka nih. Tapi karena Yves-nya udah di ban, Zushinnya makin bebas dan Zushin bisa loh untuk angkat-angkat Hilda nih. Agak rese jadi Hilda-nya. Iya, betul. Buat Dan- invade nggak bisa. Dan Hilda untuk Purify kayaknya agak cukup minim ya. Bener. Jadi yang Hildanya pincang. Iya, Hildanya jadi nggak maksimal. Dari MVP jadi 0-5. Dan Iya. itulah Grand Final MPL Indonesia Season 14. Tidak bisa ketebak. Nggak bisa ketebak, apapun bisa Wow. terjadi. Iya. Iya. Keseruannya dan kalau misalnya pada berbilang kalau wah dua sama nih bang gini-gini. Ya memang kita sudah mengekspektasikan akan 4-3 gitu loh. Betul. Pasti. Dari awal kan kita udah mention 4-3. 4-3. Ini cuma omong 4-2 ya. 4-2. 4-2. Untuk 4-2 ini akan berat loh menurut aku. Tapi nggak apa-apa, seru kan? Seru banget. Seru, ini loh, seru maksudnya gini parah loh. sih, Kalau seru siapa parah siapa sih. yang dapat match point-nya, biasanya chance-nya kan lebih besar, kan momentum dari sana. Pressure, Nah, itu kenapa 4-2 itu lebih besar Pressure. chance-nya. Nah daripada itu 4-3. tuh. Pressure pasti ada, pressure Gue pasti jadi ada. gak sabar kalau ini memang bener-bener 7 game. Itu game terakhir bakal jadi game lama nggak? Lama. Iya kan? Gua lama. Iya kan? Kalau Karena gua ini lama. game cepat semua dari Karena tadi. mereka ini udah gameplay ngotot. Iya. Nah di game 7 yang masih ngotot dan blunder jadi barang. Itu sih yang Kelar bakal sudah. ditunggu sih. Kelar sudah. Malahan jangan sampai blunder ya untuk Jangan sampai. menuju ke match point apalagi nih. Ya, game Ya. 7 sih enak itu Ya. mainin Nathan. Bisa dibilang sebenarnya untuk game kelima ini menjadi crucial buat semuanya ya. Yes, betul Karena sekali. selangkah menuju